Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Jelanda Abdillah dengan NIM J1A11866. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan produk dengan judul Perbedaan Penggunaan Susu dalam Pembuatan Puding Susu Coklat. Puding adalah dessert yang umumnya menggunakan bahan dasar susu, santan, maupun buah. Proses pembuatan puding biasanya menggunakan bahan utama yaitu susu. Susu merupakan emulsi lemak dalam air yang mengandung beberapa senyawa terlarut. Protein dalam susu berfungsi sebagai emulsifier atau zat pengemulsi agar lemak dan air dalam susu tidak mudah terpisah. Di sini saya menggunakan 3 jenis susu, yaitu susu fresh milk. Susu fresh milk, susu segar, merupakan cairan diperoleh dari pemerahan sapi sehat tanpa dikurangi atau ditambahi sesuatu. Dari aspek kimia, susu merupakan emulsi lemak di dalam larutan air dari gula dan garam-garam mineral dengan protein dalam keadaan koloid. Kemudian jenis susu kedua yang saya gunakan yaitu susu low fat. Susu low fat merupakan produk susu cair yang sebagian lemaknya dihilangkan dan memiliki kadar lemak sebesar 0,5% sampai kurang dari 3%. Dan kadar protein tidak kurang dari 2,8%. Susu sapi low fat memiliki konsentrasi lemak yang rendah setelah pengolahan akan tetapi kandungan vitamin yang tidak hilang. Susu ketiga yang digunakan yaitu susu soya atau susu kedelai. Susu kedelai merupakan kacang kedelai yang diekstrak sarinya, direbus, dan digiling dengan penambahan air. Selain itu, susu kedelai memiliki kandungan protein yang setara dengan susu sapi sekitar 3,5 gram per 100 gram. Nilai gizi yang tinggi, tidak mengandung laktosa, dan bebas kolesterol. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesukaan dari berbagai puding, kedua untuk mengetahui rasa dari berbagai macam puding dengan penggunaan susu yang berbeda. Manfaat dari penelitian ini yaitu terwujudnya puding dengan berbagai varian rasa, kemudian terciptanya produk puding dengan berbagai inovasi. Hipotesis dari penelitian ini yaitu penggunaan susu yang berbeda berpengaruh terhadap rasa, warna, aroma, dan tekstur puding. Yang kedua, puding dengan susu fresh milk memiliki lebih disukai dibandingkan puding dengan susu low fat dan susu soya. Analisis SWOT dari dalam produk, kekuatan produk ini yaitu puding susu coklat memiliki 3 jenis varian puding dengan susu yang berbeda. Terdapat puding dengan menggunakan susu low fat yang baik untuk kesehatan, dapat dimakan semua usia. Namun kelemahan dari produk ini yaitu tidak dapat dikonsumsi untuk orang yang memiliki alergi terhadap susu sapi dan tidak menyukai susu. Kemudian rasa manis yang kuat menyebabkan rasa bosan ketika dimakan terlalu banyak. Dari luar, kekuatan produk ini yaitu peluangnya, bahan baku yang mudah didapat dan ditemui, kemudian pembuatan puding yang mudah dan cepat. Namun ancaman dari luar terhadap produk ini yaitu harga susu yang mahal, daya simpan produk tidak terlalu lama, kemudian daya saing dengan produk puding lainnya. Metode penelitian waktu dan tempat praktikum yang berjudul Perbedaan Penggunaan Susu dalam Pembuatan Puding Susu Coklat ini dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Maret 2020 di Simpang Rimbo, di rumah praktikan tersebut. Kemudian alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah agar-agar bubuk plain, susu fresh milk, susu kedelai, susu low fat, gula, garam, air mineral, susu coklat, susu bubuk, vanili bubuk, dan telur ayam. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cetakan puding, gelas ukur, timbangan, baskom, panci, spatula, dan kompor. Di sini saya menggunakan 3 rancangan percobaan, yaitu percobaan pertama dengan menggunakan susu fresh milk, percobaan kedua dengan menggunakan susu low fat, dan percobaan ketiga dengan menggunakan susu soya. Pelaksanaan penelitian
Yang pertama, diukur susu sebanyak 800 ml, kemudian dimasukkan ke dalam panci, lalu dipanaskan, ditambahkan gula, vanili bubuk, dan agar-agar bubuk plain sebanyak 1 bungkus. Lalu diaduk dan tunggu hingga mendidih, lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Adonan agar-agar yang dimasukkan ke dalam cetakan hanya setengah, lalu sisa setengahnya kita masak kembali, ditambahkan coklat bubuk. Aduk hingga tercampur, kemudian letakkan kembali ke dalam cetakan yang sudah terdapat adonan sebelumnya. Diamkan hingga mengeras. Di sini saya menggunakan uji organoleptik, yaitu yang pertama uji mutu hedonik. Indikator aroma dari susu fresh milk, yaitu aroma susu yang kuat, dari susu low fat, yaitu aroma yang tidak begitu kuat dan tercium aroma coklat, kemudian dari susu soya, yaitu aroma coklat. Kemudian indikator warna, yaitu putih terang dan coklat pekat, dari susu low fat, yaitu putih terang dan coklat pekat, dari susu soya, yaitu putih kekuningan dan coklat terang. Lalu indikator rasa, manis dan rasa susu yang kuat, dari susu low fat tidak terlalu manis, dari susu soya yaitu manis. Indikator teksturnya, dari susu fresh milk lembut, dari susu low fat lembut, dan dari susu soya juga lembut. Kemudian uji hedonik. Di produk susu fresh milk, skor kesukaan panelis terhadap produk puding susu fresh milk yaitu 4, kemudian produk susu low fat dengan skor 3, dan produk susu soya dengan skor 2. Pada pengujian hedonik, para panelis lebih menyukai puding dengan penggunaan susu fresh milk. Pada puding dengan susu low fat, panelis tidak terlalu suka, dan pada puding susu soya, panelis tidak menyukai puding tersebut. Rasa dan warna berbeda dari tiap puding menyebabkan panelis memiliki penilaian berbeda pada setiap produk. Pada uji mutu hedonik, indikator yang diamati yaitu warna, aroma, rasa, dan tekstur. Di sini terdapat justifikasi biaya. Yang pertama itu untuk membeli susu fresh milk, harganya 22.000, susu low fat dengan harga 20.000, susu soya dengan harga 18.000, lalu agar-agar plain itu perbungkus harganya 5.000, kemudian susu coklat dengan harga perbungkus 3.000, gula pasir harga 1 kilonya yaitu 14.000. Anggaran biaya per 1 kali produksi. Per 1 kali produksi menggunakan 800 ml susu. Harga penggunaan susu per 1 kali produksi yaitu sekitar 22.000, gula pasir 100 gram yaitu 1.400, agar-agar plain yaitu 1 pieces 5.000, coklat bubuk 1 pieces 3.000. Jadi total biaya untuk digunakan 1 kali produksi puding susu coklat adalah sebesar 31.400. Analisis ekonomi dari produk puding susu coklat ini yaitu biaya 1 kali produksi 31.400, variabel cost-nya yaitu 31.400. 1 kali produksi menghasilkan 1 loyang puding. 1 loyang puding itu setara dengan sekitar 800 gram puding. Setiap 1 kali produksi puding susu coklat menghasilkan 1 loyang puding dengan berat 800 gram dengan harga jual 40.000. BEP unitnya yaitu 3. Untuk mencapai nilai BEP atau break-even point diperlukan penjualan puding susu coklat sebanyak 3 loyang. Untuk menghasilkan 3 loyang produk susu coklat, perlu dilakukan 3 kali proses produksi dalam 1 hari. Untuk mendapatkan keuntungannya yaitu diperoleh dengan cara harga jual dikurang variable cost. Harga jualnya yaitu 40.000 dikurang dengan 31.400
sama dengan 8.600. Jadi, keuntungan yang diperoleh dari setiap 1 kali produksi puding susu coklat adalah sebesar 8.600. Kesimpulannya yaitu pembuatan puding dengan menggunakan susu yang berbeda didapatkan hasil yaitu para penulis lebih menyukai puding dengan menggunakan susu fresh milk. Penggunaan susu pada pembuatan puding dapat mempengaruhi aroma, rasa, tekstur, dan warna yang ditimbulkan pada puding. Puding memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein serat, mineral, natrium, dan kalsium. Kandungan lemak dari susu dapat mempengaruhi rasa yang ditimbulkan dari puding. Pada fresh milk, kandungan lemak yang lebih tinggi menyebabkan rasa yang ditimbulkan lebih enak dibandingkan susu low fat dan susu soya. Baiklah, itu hasil dari presentasi pengembangan produk saya tentang perbedaan penggunaan susu dalam pembuatan puding susu coklat.